Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, dalam video kali ini insya Allah ta'ala kita akan lanjutkan lagi proses belajar kita dalam memahami bahasa Arab. Dan pada kesempatan ini materinya adalah mengenal isim isyarah hadza. Hadza memiliki arti ini. Tapi sebelum kita masuk ke materi, penting bagi kita untuk mengetahui apa sih sebenarnya komponen-komponen atau unsur-unsur yang membentuk suatu kalimat. Dalam bahasa Arab, komponen atau unsur-unsur pembentuk kalimat itu ada 3. Yang pertama yaitu ismun atau isim yang kita sebut dengan kata benda. Contohnya misalkan baitun, rumah, atau babun, pintu. Kemudian yang kedua yaitu fi'lun atau fi'il yang kita sebut dengan kata kerja. Misalkan zahaba, pergi atau telah pergi, yadhabu, akan pergi, idhab, pergilah. Kemudian yang ketiga yaitu harfun atau huruf yang memiliki makna atau kita sering sebut juga dengan kata sambung. Misalkan fi yang berarti di atau di dalam, atau ala yang berarti di atas. Baik sahabat, itu di antara unsur-unsur pembentuk dari kalimat. Dan materi kita kali ini tentang isim isyarah terkait erat dengan unsur yang pertama yaitu isim atau kata benda. Untuk memulai materi kali ini, mari hafalkan kosakata dari isim atau kata benda berikut ini. Baitun, rumah. Babun, pintu. Kursiyun, kursi. Maktabun, meja. Miftahun, kunci. Sarirun, ranjang atau tempat tidur. Misbahun, lampu. Raffun, rak. Sahabat, itu di antara mufrodat atau kosakata yang harus kita hafalkan pada kesempatan kali ini. Penting karena di antara sebab mudahnya kita menguasai bahasa Arab adalah dengan banyak menghafal kosakata. Selanjutnya masuk ke pembahasan hadza. Hadza memiliki arti ini. Kata hadza digunakan untuk kata tunjuk benda tunggal, mudzakkar, benda yang dekat baik berakal maupun tidak berakal. Maksudnya apa? Jadi benda yang ditunjuk dengan isim isyarah hadza harus memiliki kriteria yang pertama yaitu benda tersebut harus tunggal, yaitu jumlahnya hanya 1. Jadi tidak boleh digunakan untuk benda yang jumlahnya 2 atau lebih. Kemudian benda tersebut harus mudzakkar atau benda yang masuk kategori laki-laki. Bisa tertuju memang untuk orang laki-laki atau suatu benda yang tidak mengandung tak marbutoh pada akhir kata benda tersebut. Contohnya sayyarotun. Kata sayyarotun dia diakhiri dengan tak marbutoh pada akhir kata tersebut. Jadi tidak boleh kita mengungkapkan atau menunjuk benda tersebut dengan kata tunjuk hadza. Kemudian dia bisa masuk ke sesuatu yang berakal. Contohnya misalkan Muhammadun, ya Muhammad, dia boleh. Atau Zaidun, Zaid, ya dia juga boleh. Atau Tabibun, dia juga boleh. Karena Muhammad, Zaid, dan Tabib masuk ke dalam kategori yang berakal. Ataupun benda-benda yang tidak berakal. Contohnya babun, pintu. Baitun, rumah. Ya, demikian ya sedikit penjelasan tentang isim isyarah hadza. Untuk lebih jelasnya, mari simak penerapan berikut ini. Hadza baitun, hadza babun, hadza kursiyun, hadza maktabun, hadza miftahun, hadza sarirun, hadza misbahun, hadza raffun. Baik sahabat, sudah lebih memahami? Kalau begitu kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenal ma. Ma merupakan kata tanya
yang digunakan untuk suatu benda yang tidak berakal. Ma memiliki arti apa? Misal, ma hadza, kemudian benda yang ditanyakan adalah pintu. Maka kita jawab, hadza babun. Ini adalah pintu. Atau yang ditanya adalah sebuah rumah. Ma hadza, maka jawabannya hadza baitun. Ini adalah sebuah rumah. Untuk lebih jelasnya, mari simak penerapan dari penggunaan kata tanya ma berikut ini. Ma hadza, hadza miftahun, ma hadza, hadza sarirun, ma hadza, hadza kursiyun. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang hamzah istifham atau hamzah kata tanya. Dan hamzah ini memiliki arti apakah? Sedangkan huruf yang sebagai jawabannya na'am apabila hal itu benar. Contoh misalkan, ahadza baitun? Na'am, hadza baitun. Dan la apabila jawabannya tidak benar. Contohnya misalkan, ahadza miftahun? La, hadza kursiyun. Untuk lebih jelasnya, mari simak penerapan dari hamzah istifham berikut ini. Ahadza maktabun? Naam, hadza maktabun. Ahadza babun? La, hadza raffun. Ahadza baitun? Naam, hadza baitun. Ahadza miftahun? La, hadza misbahun. Demikian sahabat apa yang kita pelajari pada kesempatan video kali ini. Silakan untuk para sahabat bisa langsung mempraktekkan di tempat masing-masing. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.